Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan, kita mentelaah bersama, kita mengkaji bersama, yaitu sebuah kitab tafsir yang disampaikan oleh Al-Allamah As-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namanya Tafsir Juz Amma. Jadi tafsir juz yang ke-30. Kenapa beliau memilih memberikan tafsiran dari juz amma ini? Karena memang juz amma ini adalah surat atau juz yang sering dibaca oleh imam-imam dalam sholat yang 5 waktu. Kita masih pada tafsir surat An-Naba, yakni pada ayat-ayat sebelumnya kita telah mendengarkan, kita telah mentelaah bersama bagaimana azab dan siksa yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala akan dirasakan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai pengingat diri dan antum semua yang hadir pada malam ini, kita semua adalah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kita keafiatan, kita berikan keringanan langkah untuk menuju rumah-rumah Allah, di mana tidak lain dan tidak bukan kita datang ke sini untuk meraih 4 hal yang kita dapatkan kalau kita datang ke Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah, yang di masjidnya. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, mereka membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mendirasakannya, mereka mempelajarinya, mentelaahnya. Kecuali apa yang kalau mereka lakukan itu, illa akan turun pada mereka ketenangan, akan diliputi oleh rahmat, akan dinaungi, ditutupi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya, dan akan disebut-sebut dan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikat yang ada di sisinya sana. Allah akan membanggakan, menyebut-nyebut kita, disebut nama kita satu-satu. Subhanallah jemaah. Jadi Allah membanggakan kita semua di hadapan para malaikat pada di sisinya sana. Nah, kita sampai kepada tentang bagaimana bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini kalau Allah Taala qala al-muallif qala al-muallif as-Syaikh rahimahullah Syekh Utsaimin, beliau mengatakan, beliau membacakan ayatnya, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ya, di ayat ini beliau secara tafsir memberikan kita makna yang sebenarnya daripada ayat ini. Jadi tafsir itu, maaf sedikit kita mungkin sampaikan, bahwasanya tafsir itu ada kaidah dalam ilmu tafsir ini, tafsirul ayah bil ayah, tafsirul ayah bis sunnah, tafsirul ayah bi aqwalis sahabat. Jadi
yang benar itu adalah menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Karena bisa jadi suatu ayat masih mujmal, masih nanti diperinci dengan ayat yang lain. Atau juga bisa menafsirkan ayat dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Atau kalau tidak dengan perkataan para sahabat, atau menjadi ijma' para sahabat. Nah, di sini dikatakan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang bertakwa itu mafaza. Nah, yang dimaksud dengan al-muttaqun ini jemaah artinya adalah humul ladzina taqaw adzaballah, yaitu orang-orang yang menjaga dirinya, yang bertakwa, takut terhadap azab atau iqab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang menjaga dirinya, takut dengan azab atau siksa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi fi'li awamirillah wa tinabi nawahi, itu dengan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahyanan terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan untuk bertakwa kepadanya. Kadang-kadang juga Allah memerintahkan kita untuk bertakwa pada hari hisab. Terkadang juga Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha la'allakum tuflihun, wattaqun nar. Jadi dalam beberapa ayat dikatakan adalah kalian takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah agar kalian mendapat keberuntungan, dan takutlah kalian dari api neraka. Nah di sini dalam ayat ini dalam surat Al-Imran ini dijelaskan maksudnya fajama'a bainal amri bittaqwahu wal amri bittaqwan. Jadi dalam ayat ini Allah menggabungkan antara kita bertakwa kepada Allah dengan kita bertakwa atau menjaga diri dari api neraka. Nah, jadi seperti itu. Banyak ayatnya tentang hal ini, tentang ini, yaitu banyak sekali tentang masalah takwa ini. Perintah kita juga untuk bertakwa tentang jadi untuk bertakwa tentang hari hisab nanti. Yaitu, nah semua ini yaduru ala makna wahid. Jadi perintah untuk takwa kepada Allah, perintah untuk bertakwa kepada takut menjaga dari neraka, perintah untuk menjaga diri takut dari hari hisab, itu dari tiga ini terkumpul dalam satu makna, yaitu apa? Ayat taqiyal insanu maharima rabbih fayaqumu bi ta'atihi wa yantahi an maksiyatihi. Jadi semua yang tergabung dalam satu kata, yaitu agar seorang manusia itu menjaga dirinya dari yang diharamkan oleh Rabb-nya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menegakkan ketaatan pada Allah dan dia akan berhenti dari melakukan kemaksiatan. Nah, famuttaqun humul ladzina qamu bi awamirillah wastinabu nawahillah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang betul-betul menegakkan, mereka melaksanakan perintah Allah dan mereka menjaga perintah Allah. Nah, apa yang didapat oleh orang seperti ini? Innalil muttaqina mafaza. Nah, mafaza itu secara khusus artinya adalah tempat keberuntungan, adalah surga jannah. Jadi surga atau jannah. Jadi surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di surga itu jemaah wa hadaiqa wa a'naba. Hadaiq ini jamak dari hadiqatun. Jadi hadiqatun jamaknya hadaiq. Artinya hadiqah di sini jemaah, jadi maksud sini bukan sekedar kebun dalam gambar kita di dunia, tapi maksudnya adalah hi'ai basatin asjaruha azimatun wa kathiratun wa mutanawiyah. Jadi surga yang pohonnya itu banyak sekali. Jadi pohonnya itu sangat besar-besar, sangat banyak dan bermacam ragam pohon-pohon yang ada di surga itu, dalam surga di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Wa hadaiqa, dan kebun-kebun itu. Kemudian juga wa a'naba, wa hadaiqa wa a'naba. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari keberuntungan bagi orang yang bertakwa. Nah, kemudian di sini dikatakan, dikhususkan di sini wa a'naba, yaitu anggur. Jadi wa a'naba, karena kenapa Allah Subhanahu wa taala khususkan anggur ini? Karena kemuliaan dari anggur itu, karena anggur itu bisa dilihat al-karam. Jadi dia itu adalah buah yang dimuliakan. Jadi buah, memang anggur itu buah yang mulia. Disebutkan di sini dikatakan, yani khassaha bi dzikri li syarfiha. Jadi dikhususkan Allah Subhanahu wa taala disebut tentang anggur ini karena kekhususannya, karena kemuliaan, karena ketinggian daripada dibandingkan buah-buahan yang lain. Nah, kemudian di sini
Ya, wa kawa'iba atsroba. Kemudian juga bagi orang bertakwa kelak di hari kiamat, setelah mereka masuk surga, menikmati segala macam buah-buahan dan seterusnya tadi, mereka juga Allah Subhanahu wa taala akan anugerah kepada bertakwa itu wa kawa'iba atsroba. Artinya secara terjemah itu gadis-gadis yang sebaya umurnya. Tetapi ada tafsir jemaah. Ya, dan anak ingat ini Ahwan, kalau dulu waktu di pondok ini kita membawakan tafsir dari surat An-Naba ini, mereka semua sama-sama membaca dengan keras karena mereka sudah mereka ketahui, kita ajak mereka apa arti sebenarnya daripada wa kawaib atsroba itu, yaitu apa? Ayat kawaib jamul kaib, ini wahyallati tubayyinu sudayyibah. Ya, jadi gadis-gadis yang ya di sini kadang jelas seperti itu. Jadi gadis-gadis yang jelas sekali, jadi ya menonjol gitu, atau montok gitu, atau menonjol. Dan di hadis ini berkata bal baraza wa dhaharakal ka'b. Jadi payudara atau ya payudaranya gadis-gadis di surga itu, jadi dia menonjol. Jadi dia tidak ya apa ya, ini mustadir dalam bahasa tertentu mustadir, jadi montok gitu. Dalam bahasa Indonesianya lebih bahasa benar dengan montok. Jadi tidak ada dia turunnya, jadi montok. Nah itu di gambar sini bahasanya wa hadza akmalu ma yakunu fi jamalis sadr. Jadi dengan seperti inilah gambaran tentang sempurnanya keindahan daripada dada-dada para wanita di surga yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Ya. Nah, orang zaman sekarang ini mereka membuat gambar, membuat animasi, membuat khayal gini untuk memalingkan para pemuda, ya para ya orang-orang itu untuk mereka lupa bahwa nanti mereka kalau mereka bertakwa pada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mereka akan dapatkan lebih daripada yang dihayalkan manusia ini. Karena surga itu seperti kita ketahui semua, sebenarnya sabda Rasulullah, ma la ainun ra'at. Jadi apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga ini keindahan suara-suara surga ini, wala khatar ala qalbi basar, dan tidak pernah terbayang terdetik dalam imajinasi khayal orang manusia pun bagaimananya surga ini. Nah, dalam ayat ini digambar seperti itu. Dalam ayat jelas sekali. Jadi bahwasanya bagi orang bertakwa itu, di samping tadi dia akan masuk surga, dapatkan berbagai macam keindahan, dan itu mereka Allah akan pasangkan sandingkan mereka wa kawaibah atsram, itu gadis-gadis yang sebaya yang ya tadi itu montok payudaranya tadi, ya tidak kendor gitu. Di sini jelaskan seperti itu. Jadi jadi seperti itu. Nah, atroba artinya mereka itu sama, jadi umurnya itu satu, jadi sebaya, tidak beda antara bidadari yang satu dengan bidadari yang lainnya. Jadi sama, punya sebaya. Karena memang di sini disebutkan oleh mufassirin dan Syekh katakan bisa kita bayangkan aja kalau di dunia ini ya, jadi tidak, kalau beda antara dua orang gitu, bisa dua orang atau lebih dari wanita, kalau beda umurnya nanti bisa jadi akan berkurang itu kebahagiaan, atau bisa jadi nanti salah seorang itu kalau yang tidak sama seperti ini maka dia akan merasa bersedih. Sementara tentunya di dalam surga itu tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan dan seterusnya. Nah, jadi kemudian dikatakan, jadi bahkan semua singkat itu walakinnamunna atrab. Jadi tetapi mereka itu umur mereka itu gadis-gadis yang sebaya umurnya. Jadi sama-sama ya sebaya. Jadi tidak ada yang lebih tua, tidak ada yang lebih muda dan seterusnya, tapi sebaya umurnya. Dan tadi sebagai dijelaskan tadi wa kawa'iban atsroba. Nah, ya teringat anak di pondok mereka baca keras-keras ini kalau sudah sampai pada ayat ini. Nah, waktu itu makanya anak berikan nasihat. Oleh karena itu hendaklah kita semua jadikan diri sebagai insan-insan yang bertakwa, yang selalu dalam ketaatan kepada Allah. Insya Allah semua itu kita raih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian sini wa ka'san dihaqa, kemudian juga yaitu bagi orang-orang bertakwa itu mereka nanti akan mereka minum. Jadi mereka akan diadakan mereka itu ka'san dihaqa. Jadi gelas-gelas, yaitu piala-piala yang penuh dengan khamar. Jadi ka'san ini lebih khusus kepada, maksudnya tidak ada awal murad bil ka'si huna ka'sul khamar. Jadi yang dimaksud dengan ka'san dihaqa di sini adalah jadi gelas-gelas atau piala yang diisi penuh dengan khamar, atau yang khamar yang tidak memabukkan, ya tadi terbuat dari perasan diantaranya anggur tadi. Maka
Mereka akan dapatkan itu yang gelas-gelas atau piala-piala yang dipenuhi yang berisi pun dengan khamar-khamar yang sangat lezat. Ya, jadi bisa jadi ini adalah piala berisi khamar atau bisa berisi yang lainnya. Karena li'anna al-jannah fiha, karena di surga itu jemaah ada air yang sangat sejuk yang tidak berubah rasanya, dan juga ada nanti ada air ada sungai dari susu lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya, tidak akan dia basi, tidak akan dia, dan dia tetap keadaan seperti itu. Atau juga ada wa anharum min khawarin lazzatin lisyaribin. Jadi artinya itu sungai-sungai dari khamar, ya, dari khamar. Jadi dari perasan-perasan tadi, ada dari inap atau dari yang lainnya. Nah, jadi seperti itu lazzatan lisyaribin. Jadi lazzatan lisyaribin. Jadi yang terasa sekali lezatnya, nikmatnya minum daripada khamar tadi itu, atau minuman ya khamar gitu. Khamar ya sedikit dari perasan dari ya, jadi kalau di dunia tentunya memabukkan, sementara kalau di surga tentunya tidak, bahkan di atas lezat, terasa lezat bagi orang yang minumnya. Wa anharun min asalin musaffa. Jadi nanti juga di surga itu ada sungai dari madu yang disaring. Jadi betul-betul murni musaffa. Jadi betul-betul ya tidak ada kotornya, tidak apa semuanya. Jadi seperti itu. Afan min bab amamil faidah, ada juga di tafsir dalam tafsir Syekh Utsaimin dalam surat Yasin itu tentang tentang masalah di surat As-Sajdah itu yaitu nanti itu yufajirul hatafjiro itu. Jadi jemaah sungai di surga itu nanti itu kita tidak, jadi kemanapun kita pergi itu dia akan ikuti, dalam artian jadi kita tinggal meminumnya nanti. Jadi seperti itu juga yufajirul hataf, jadi nanti akan dipancarkan itu, terpancar air itu semua, air tadi dari air yang segar yang sejuk tadi, ada juga dari susu, dari khamar, juga dari madu tadi, ada di sungai itu, jadi ikan diminum nanti, diikuti. Jadi tidak ada kayak selokannya kayak seperti ada dijelaskan dalam surat Al-Insan, dalam kitab yang dalam ayat yang lain. Nah seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian seperti itu. Nah setelah itu bagi orang-orang bertakwa jemaah, la yasma'una fiha lagwan wala killaba. Nanti di surga itu mereka tidak akan mendengarkan perkataan. Di surga itu la yasma'una fil jannah lagwan ay kalaman batilan la khaira fi. Jadi di surga itu penduduk surga orang bertakwa itu tidak akan mendengarkan perkataan yang sia-sia, tidak mendengarkan perkataan batin yang tidak ada kebaikannya. Jadi semuanya perkataan yang sangat baik, yang sangat indah, di mana dalam riwayat itu tasbih, tahmid dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga walakin dabai jadi tidak ada perkataan dusta, dan mereka tidak akan berdusta di surga. Jadi dan juga mereka tidak mendustakan satu sama lain. Kalau mungkin dunia terkadang ya manusia dengan satu keadaan tentu mungkin kadang dia berdusta ya untuk mungkin menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan orang lain, bisa jadi atau seterusnya. Nah tapi kalau di surga nanti tidak sama sekali keluar dari lisan mereka perkataan dusta, dan tidak mereka tuh berdusta atas satu sama lainnya, tidak mendustakan satu sama lain. Ya jadi begitu. Wala yukadzibu ba'dhum ba'dha li'annahum ala sururin mutaqabilin. Karena nanti penduduk surga itu akan berada di atas hamparan-hamparan, jadi di atas kasur-kasur yang empuk, ya itu mutaqabilin. Jadi mereka tuh berhadapan satu sama lain. Ya ala sururin, ya jadi masfufah, di atas arikah, surur artinya tempat-tempat yang empuk, kasur-kasur yang empuk. Mereka itu berhadapan satu sama lain. Itu gambar penduduk surga, subhanallah, seperti itu. Nah, karena apa? Li'annallaha qad naza'allahu ma fi sudurihim min ghillin wa ja'alahum ikhwanan. Karena Allah telah hilangkan, telah Allah cabut, tercerabut dari dalam mereka itu ada ghil, ada dendam, ada hasad, ada iri, ada dengki itu. Dan bahkan mereka itu akan menjadi satu sebagai orang yang bersaudara, jadikan satu hati. Subhanallah jemaah. Nah, jemaah, di sini Syekh Utsaimin membawakan ayat lagi itu rahimahullah, jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Yani ay annahum yujzauna bihadzal jazaa' min Allah subhanahu wa ta'ala ala a'malihim
allati amiluha fid dunya wattaqu biha maharimallah. Jadi ini adalah ganjaran yang setimpal yang mereka dapatkan. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan ganjaran dengan ganjaran yang seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala, karena amal-amal mereka yang baik, amal-amal mereka yang hasanah yang mereka lakukan di dunia ini, dan mereka pun menjaga diri dari hal-hal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai hisaban, jadi ada kafian, mencukupi bahkan lebih dari apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Jadi hisaban ai kafian, ma'khudatu minal hasani wa huwa al-kifayah ai hada. Jadi maksudnya di sini adalah yang mencukup. Jadi amalan kita di hasanah dari jamaah sekalian tidak akan dikurangi sedikit Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah lebihkan. Jadi bahkan Allah lebih membalas dengan apa yang di luar bayangan kita. Subhanallah. Adha'afa mudha'afa. Ya. Jadi sebenarnya daripada itu dia orang-orang berpuasa itu bagaimana Allah wal hasanatu bi asri amsalihha ila sab'ati ila alafin katsir. Jadi berlipat-lipat ganda Allah berikan itu semua. Ya tentunya sebagaimana tadi, semoga ya kita semua jemaah termasuk penghuni surga Firdausil A'la. Ja'alallahu iyyakum min ashabil jannatil firdausil a'la. Semoga Allah SWT menjadikan diri saya dan jamaah yang mendengarkan ini termasuk penghuni Firdaus yang paling tinggi yang akan dapatkan apa yang Allah janjikan lewat surat ini tadi. Jadi innalil muttaqina mafaza. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga mencukupi untuk kita lebih menghasung diri kita untuk makin dan semakin terus untuk kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dengan itu menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari kita perbuatan dosa dan kemaksiatan. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati